Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Wa man lam yusallam alaih wa man yuraddu alaih wa man la yuraddu alaih. Bab menjelaskan orang yang boleh diberi salam dan orang yang boleh memberi salam, serta orang yang boleh menjawab salam dan orang yang tidak perlu menjawab salam, tidak perlu dijawab salamnya. Nah, ada yang perlu dijawab salamnya, kalau nggak dijawab dosa kita. Ada yang tidak perlu dijawab salamnya. Nah ini. Kata Imam An-Nawawi, "I'lam anna ar-rajul al-muslim alladhi laysa bimashhurin bifiskin wala bid'atin yusallim wa yusallam alaihi fa yusannu lahu salam wa yajibu ar-raddu alaihi." Perlu diketahui, ya, kata Imam An-Nawawi, seorang laki-laki muslim, pemuda muslim, alladzi laisa bimashhurin bifiskin, yang dia itu, ya, dia tidak fasik, bukan orang, ya, maka orang yang seperti ini boleh memberi salam. Jadi ada Imam Syafi'i, orang-orang yang mengikut, ulama-ulama yang mengikut, kalau misalnya terjadi cerai, mahramnya terputus, salah satu dengan yang lain tidak boleh melihat aurat. Walaupun tadi ketika suami istri boleh melihat auratnya, tapi ketika terjadi perceraian maka tidak boleh membuka aurat. Begitupun adik iparnya. Nah, adapun bersalaman, ya, kalau mertua itu nggak ada mantan mertua, ya, mertua kita selamanya, ya, tetap mahram kita selamanya. Nah, jadi yang tadi yang boleh kita beri salam, ya, untuk perempuan ajnabi itu orang lain, untuk perempuan yaitu istri atau hamba sahaya atau mahram kita sendiri. Itu yang boleh kita beri salam pada perempuan. Selain dari itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ima berdampak makruh, ima berdampak haram nantinya. Nah, fa yustahabbu, maka kalau orang yang tiga ini yustahabbu likulli wahidin minha ibda'ul akhir bisalam. Boleh yang mana yang memulai salam, yang mana yang menjawab salam, boleh, ya. Kalau nasi dalam yang tiga tadi, ya. Wa yajibu 'alal akhari raddus salam, dan wajib juga menjawab salamnya ketika diberi salam. Suami memberi salam kepada istrinya, istri wajib menjawab. Atau sebaliknya, istri memberi salam, suami wajib menjawab. Wa in kanat ajnabiyatan. Nah, sekarang permasalahannya kalau perempuan itu orang lain, bukan istri, bukan hamba sahaya, dan bukan juga mahram kita. Kita beri salam atau dia ngasih salam ke kita. Gimana nih? Fa in kanat jamilatan. Nah, ada permasalahan lain nih. Fa in kanat jamilatan yakhaful ibtitan biha lam yusallimir rajulu 'alaiha. Kalau perempuan tersebut cakep, jamilatan, cakep dia, maka seorang laki-laki tidak boleh memberi salam kepada laki-laki tersebut, kepada perempuan tersebut, ya, kalau dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya, terjadi fitnah itu, ya, yang perlu dipahami, fitnah itu bukan fitnah lalu fitnah lo nggak benar, bukan itu. Fitnah itu semua sesuatu yang bisa menimbulkan dosa, menimbulkan syahwat, ya, mendorong orang untuk berbuat maksiat. Nah, ini fitnah semua nih. Maka kalau menimbulkan fitnah, tidak boleh kita memberi salam. Jangan sampai ketika kita memberi salam ke dia, ya, kata dia, wah, dia naksir sama saya nih, ya, misalnya nih, ya, gitu. Atau ada cewek cakep kasih salam ke kita nih, langsung baper dia, misalnya, waduh, saya dikasih salam nih, gitu. Ada fitnah yang timbul, ya, maka tidak boleh memberi salam kepada perempuan tadi. Walau salama, kalau dia pun tetap memberi salam, nah, lam yajuz laha raddul jawab, perempuan tadi tidak wajib menjawab salamnya. Ya, kalau perempuan dikasih salam, assalamualaikum, katanya, perempuannya wajib nggak menjawab salam? Tidak wajib, ya. Kalau dia jawab, ntar kata laki-lakinya, wah, connect nih, lain lagi, nggak dijawab, sombong nih, katanya gitu. Mending dibilang sombong daripada berdosa, ya.
Kalau dibilang yang sombong nih, nggak apa-apa. Tapi kalau dia yang jawab, berdosa dia. Walam tusallim hiya alaihi ibtidaan. Perempuan pun tidak boleh memulai memberi salam. Ya. Fa in sallamat lam tastahiqqa jawaban. Sebaliknya sama, tidak berhak untuk dijawab. Perempuan ngasih salam tidak berhak untuk dijawab. Fa in ajabaha kurihalahu. Nah, pendapat pertama, kalau dia menjawab maka dimakruhkan. Ya. Dimakruhkan bagi si laki-laki tersebut. Ya. Kalau si perempuannya ini menjawab. Fa in kanat ajuzat, ini tadi kalau menimbulkan fitnah ya. Kalau bakal menimbulkan fitnah, maka kewajiban menjawab itu gugur. Kalau misalnya wah nggak jawab nih berdosa nggak? Nah, karena di situ makruh hukumnya. Nah sekarang kalau perempuannya itu tidak menimbulkan fitnah, udah tua dia, atau perempuan tersebut masih anak-anak kecil. Ya. Tidak menimbulkan fitnah. Ingkanat ajuzatan lam yaftatin, tidak akan menimbulkan fitnah. Maka bagaimana kata para ulama? Jazaan tusallima 'alar rajul. Nah, maka boleh dia perempuan ini memberi salam kepada laki-laki, begitupun sebaliknya si laki-laki boleh memberi salam kepada orang tua tersebut. Dan kewajiban menjawab tetap diharuskan, ya. Maksudnya kita tetap diwajibkan menjawab. Ya, ada yang bertanya. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Kalau misalnya kepada jamaah gimana? Jamaah perempuan banyak nih. Ya, misalnya laki-laki, ustadz disuruh ngisi pengajian ibu-ibu. Nah, atau pengajian pemudi-pemudi misalnya ya, remaja-remaja masjid. Tapi yang perempuan gimana itu hukumnya? Nanti ada pembahasannya. Secara umum boleh. Kalau mengkhususkan tidak boleh. Jamaah banyak tapi yang dikasih salam yang itu doang, yang lain enggak gitu misalnya. Ini enggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau tidak menimbulkan fitnah, boleh disunahkan memberi salam dan wajib menjawabnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini pertanyaannya Pak Haji tadi. Wa in kanat an-nisa'u jam'an. Andai kata perempuan tersebut ya jam'an, banyak ya, satu kelompok jamaah perempuan lah misalnya ya, fayusallim alaihinna ar-rajulu aw kana ar-rijalu jam'an. Ini fayusallim alaihinna ar-rajul, maka boleh seorang laki-laki memberi salam kepada mereka semuanya, tapi ya semuanya, nggak boleh dikhususkan. Atau sebaliknya, laki-lakinya banyak, jamaah laki-laki, ada perempuan datang satu, boleh. Nah ini nggak ada yang merasa saya dikasih salam nih, nggak ada. Au kana ar-rijalu jam'an katsiran fasallamu 'alal mar'atil wahid, baik perempuan yang beri salam atau laki-lakinya memberi salam kepada semua kelompok tadi, kelompok laki-laki tadi memberi salam kepada satu orang perempuan ini. Nah ini nggak apa-apa, jaza. Tapi kalau untuk perempuan yang jamilah tadi, yang cakep, jazanya ini pakai syarat. Jaza idza lam yukhaf alaihi wala alaihinna fitanun. Boleh kalau tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, ini catatannya masih ada tetap, ya. Kalau perempuan yang cakep, tetap catatannya harus tidak terjadi fitnah. Kalau bakal terjadi fitnah, nggak boleh. Ya. Nah ini untuk perempuan. Kenapa boleh kalau jamaah perempuan? Nah, diriwayatkan dari Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah wa ghairihim, bahwa pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini yang bercerita Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Kata Asma, kami dulu pernah duduk-duduk nih di masjid. Nah, lalu Rasulullah lewat, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Kami ini sekelompok perempuan duduk-duduk bercerita tentang agama. Rasulullah lewat. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasallama alaina. Nah, Rasulullah memberi salam. Kalau di riwayat lain,
Dulu pernah kita bahas juga, fa'alwa biyadihi bitaslim. Rasulullah mengangkat tangannya kemudian beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum misalnya. Mengangkat tangan. Ini isyarat Rasulullah itu jalan berarti agak jauh kayaknya. Di riwayat lain beliau mengangkat tangan, melambaikan tangannya, berarti seakan perempuan itu, kelompok perempuan tersebut yang dilewati Rasulullah itu agak jauh. Jadi beliau mengangkat tangan, melambaikan tangan, kemudian mengucapkan salam. Nah ini boleh kalau sekelompok perempuan, ya. Nah di riwayat lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala niswatin fasallama alaihinna. Sama, ya. Boleh memberi salam kalau sekelompok perempuan. Nah dari sini dikiaskan, berarti kalau alasannya kenapa tadi sekelompok perempuan, karena dikiaskan kepada kalau kelompok laki-laki gimana dong? Sama, kalau perempuan saja boleh berarti laki-laki boleh, ya. Jadi dikiaskan. Kemudian faslun, pasal yang pertama dalam masalah ini. Wa amma ahlu dhimmah, ini minggu lalu pernah ditanyakan, kita jawab sekilas. Nah penjelasannya sekarang. Wa amma ahlu dhimmati fakhtalafa ashabuna fihim faqata'al aktsaruna bi annahu la yajuzu ibtida'uhum bisalam wa qala akharun laisa huwa biharamin bal huwa makruhun. Nah sekarang kalau kita memberi salam kepada kafir dhimmi selain muslim, ya, orang kafir, ya. Kalau tadi kan laki-laki perempuan sudah selesai, ya. Sekarang urusan orang kafir, ya, orang yang bukan muslim. Bagaimana memberi salam? Yang pertama yang kita bahas, ya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini orang kafir yang bernaung di dalam pemerintahan muslim. Minggu lalu sempat saya bahas bagaimana kafir di Indonesia. Menurut Syekh Ismail Al-Yamani dalam jawaban fatwa beliau, karena beliau ini punya murid banyak orang-orang Indonesia, ya. Zamannya Said Alawi, mudah-mudahan Said Muhammad. Beliau ini Syekh Yasin, bantarannya Syekh Yasin, Syekh Ismail Al-Yamani. Beliau ini memberikan fatwa bahwa orang-orang kafir di Indonesia itu adalah kafir harbi fi dhimmatit ta'min, ya. Orang kafir harbi itu berarti bukan dhimmi, ya. Bukan zimmi, kafir harbi cuma berada dalam naungan keamanan dari pemerintahan. Karena pemerintahan kita Indonesia ini bukan pemerintahan muslim, ya, tapi demokrasi. Nah, karena bukan pemerintahan muslim, maka seorang muslim tidak boleh berbuat semena-mena terhadap non-muslim. Dan begitu pun sebaliknya, karena kita dilindungi oleh konstitusi, ya. Maka tidaklah heran misalnya ada orang-orang non-muslim, orang kafir yang memberontak memusuhi orang Islam. Ya, tidak heran, ya, terjadi di Poso atau di Ambon itu, ya. Nah, di pemerintahan kita ini bukan zimmi tapi harbi. Harbi yang berada di dalam naungan pemerintahan, keamanan dari pemerintahan yang bukan muslim, ya, bukan pemerintahan muslim, ya. Nah, orang yang seperti ini, ya, faqata al-aktsarun, sebagian ulama menetapkan, sebagian besar ulama menetapkan annahu la yajuzu ibtida'uhum, tidak boleh memulai memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum, enggak boleh memulai, ya. Wa qala akharun laisa huwa biharamin, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya, tidak haram tapi makruh, ya. Bal huwa makruhun, makruh memberi salam kepada mereka kalau kafir dhimmi, ya. Fa in sallamuhum ala muslimin qala fir raddi wa alaikum wa la yazidu ala dzalik. Nah, sekarang sebaliknya. Kan tadi kita sebagai muslim memberi salam kepada mereka, boleh enggak? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh. Tapi enggak ada yang boleh begitu saja, ya. Hanya dua, haram atau makruh. Ini pilihannya cuma dua. Nah, kalau orang non-muslim memberi salam ke kita, orang muslim, bagaimana jawabannya? Boleh nggak dijawab? Kata sebagian ulama, yang boleh cuma sampai waalaikum, gitu aja. Assalamualaikum, waalaikum. Itu, ya.
Itu kalau kafir dhimmi, ya, waalaikum. Tidak boleh ditambah warahmatullah. Waalaikumsalam. Enggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullah, enggak. Yang boleh menurut para ulama waalaikum. Ya. Wa haka al-Qadi al-Qudat al-Mawardi wajhan li ba'di ashabina yajuzu ibtida'uhum bisalam lakin yaqtasirul muslim ala qawlihi assalamu alayka. Ada sebagian ulama termasuk diantaranya Al-Qadi Al-Mawardi, masih ashab Syafi'i, mengatakan boleh memulai salam, tapi salamnya cuma assalamu alayka. Assalamu alayka. Enggak boleh disambung warahmatullahi, enggak. Jadi assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alaik, misalnya, ya. Cuma sampai situ. Wala yadhkuru bilamtil jam'i, dan tidak perlu dengan lafaz jamak. Assalamualaikum, enggak. Assalamu alayka, gitu aja. Wa haka al-Mawardi wajhan annahu yaqulu fi raddi alaihi idza ibtada'u wa alaikumussalam. Nah, ini agak panjang dikit. Menurut ulama lain mengatakan, kalau yang di atas tadi mengatakan wa alaikum. Nah, sekarang wa alaikumussalam. Cuma sampai situ. Tidak boleh ditambah la yaqulu wa rahmatullahi. Ya. Jadi jawabannya waalaikum. Nah, biasa kita lihat di YouTube ya. Seperti siapa tuh? Rocky Gerung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia lengkap dia salamnya. Nah, bagaimana kita nih yang muslim? Kan dalam Al-Qur'an idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab dengan yang lebih lengkap. Nah, untuk non muslim yang belum masuk Islam, jawabnya dibatasi. Waalaikumsalam, udah sampai situ maksimal. Ya. Warahmatullahinya nanti kalau dia udah masuk Islam. Ya. Wahadani wajhani, inilah dua pendapat ya yang disampaikan oleh para ulama. Ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala, kenapa harus seperti itu? Karena Rasulullah pernah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai ya memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fit tariq fattaru ila adiyakihi. Ya. Kalau kita bertemu, beri isyarat saja atau cukup salam seperti biasa saja. Ya. Salam, kalau di penjelasan ulama selanjutnya itu sabbih tabil khair. Nah, gitu doang. Sabbih tabil khair, sama sabahul khair, gitu doang. Selamat pagi, siang, gitu ya. Sama sore, gitu aja. Enggak perlu assalamualaikum, enggak perlu yang seperti itu. Yang perlu salam. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Nah, kenapa tadi kata para ulama dijawab wa alaikum? Karena sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, apabila seorang ahlul kitab memberi salam kepada kalian, maka jawab waalaikum. Udah sampai situ aja. Sebagian ulama mengatakan waalaikumsalam tadi. Ya. Nah, cuma batasnya sampai di situ. Di riwayat lain dikatakan anna Rasulullah SAW qala idza sallama alaikumul yahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum asyam alaika. Nah, ini ada juga. Faqul wa alaika. Jadi kalau Yahudi ini masuk dalam ranah kafir harbi ya. Kafir harbi, kalau tadi kafir dhimmi ya. Nah, ini dalam ranah kafir harbi, orang-orang non muslim yang memerangi orang Islam ya, yang memerangi orang Islam. Nah, orang seperti ini sebenarnya kalau mereka itu mengucapkan assalamu alayka, itu sama saja mereka mengucapkan assamu alayka. Assamu alayka itu kecelakaan untukmu. Ya, kalau kita dijawab celaka lu gitu. Kalau kata dia kan celaka untukmu. Kita jawabnya apa nih? Wa alayka, kamu juga. Nah, wa alayka, kamu juga. Gitu. Gak perlu wa alayka salam, bagimu keselamatan, enggak. Tapi wa alayka, kamu juga, berarti dia juga celaka. Dia juga yang kita celaka, wahai juga celaka. Ya. Nah, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Wa alayka. Ulama tadi menambahkan wa alayka salam kalau dhimmi. Ya. Kalau harbi wa alayka, kita sampai situ aja.
Ini harbi ya. Harbi itu yang memerangi orang muslim ya. Nah, tadi udah selesai sekarang. Jadi ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada orang kafir yang bernaung dalam pemerintahan bukan Islam ya. Tetapi dia sudah dilindungi oleh pemerintahan. Nah, seperti kita di Indonesia ini ya. Nah, sekarang kata Imam An-Nawawi ada beberapa permasalahan. Qala Abu Sa'ad Al-Mutawalli, walau sallama ala rajulin dhannahu musliman fabana kafiran. Nah, kita beri salam pada orang, kita nyangka dia itu muslim, ternyata kafir, orang non muslim dia, orang kafir. Bagaimana nih? Idza sallama ala rajulin dhannahu musliman, dia menyangka laki-laki ini muslim. Fabana kafiran, ternyata orang kafir. Yustahabbu ayyastaridda salamahu, maka disunnahkan dia minta kembali salamnya. Ya agak aneh tapi seperti itu dalam hukum Islam ya. Maksudnya kita tarik kembali, diralat. Nah, bahasa kitanya diralat salamnya. Fayaqulu lahu rudda alayya salami. Misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini jamaahnya orang-orang non muslim semua, nggak ada yang muslim. Nah, maka kata dibisikin oleh protokolnya, maaf Pak, itu non muslim semua katanya. Lah, kalau muslim kirain orang muslim kan gitu. Ya udah, sekarang saya ralat. Nah, bahasa kitanya sekarang modernnya saya ralat. Nah, saya ralat salam saya nggak jadi. Saya minta balikan salamnya. Maksudnya salam saya tadi itu ya bukan mendoakan untuk mereka, ya kan salam mendoakan. Nah, jadi minta dikembalikan salamnya. Nah, tadi kata rudda alayya salami, kembalikan kepadaku salamku tadi. Nah, ini bahasa kitanya saya ralat, ya, saya ditarik kembali tadi ucapan tadi. Wal ardu, tujuannya min dzalika ayyuhisha wa yudhhira lahu annahu laisa bainahu ulfa. Nah, tujuan kenapa kita meralat seperti itu, karena kita ingin menampakkan ketegasan umat Islam itu seperti itu, bahwa ketegasan umat Islam terhadap di luar Islam itu ada batasan-batasan tertentu yang tidak perlu dilewati ya. Itu tegas, Islam itu tegas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah memberi salam kepada seorang laki-laki. Faqila lahu, lalu ada yang bisikin, dikata orang kepada Ibnu Umar tadi, innahu yahudiyun, wahai Ibnu Umar, itu orang Yahudi, bukan muslim. Fatabi'ahu, diikutin oleh Ibnu Umar tadi, diikutin, kemudian waqala lahu rudda alayya salami, balikan salam saya. Bahasa kitanya saya ralat tadi, diralat, diikuti, maaf saya ralat tadi salam saya. Kirain saudara ini orang muslim, ternyata bukan. Nah, jadi seperti itu ya, kalau kita salah sangka ya, kalau ternyata bukan muslim. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya far'un. Kata Imam An-Nawawi, idza marra wahidun ala jama'atin fihi muslimun au muslimun wa kafirun. Nih, sekarang kita berada di forum yang di sana ada muslim, ada non muslim, campur nih. Bagaimana nih? Ada muslim, ada non muslim. Fas sunnatu, yang sunnah, ayusallima alaihim wa yaqsidul muslimina wal muslim. Kita tetap disunnahkan memberi salam, tapi salam kita ini kita niatkan hanya untuk orang muslim saja, bukan non muslim. Ya, kalau bercampur ya bingung kita, lah gimana nih ya? Ini ada muslim, ada non muslim nih. Apakah saya tetap disunahkan ngasih salam atau enggak? Sunnah tetap, tapi kita niatkan salam kita hanya untuk yang muslim, yang non muslim enggak. Ya, ini kalau bercampur. Kenapa? Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun. Jadi Rasulullah pernah melewati satu majelis, satu perkumpulan orang
perkumpulan para sahabat. Nah, di perkumpulan tersebut ada muslim, fihi akhlatu minal muslimin wal musyrikin. Ada orang muslim, ada non muslim. Nah, bahkan di situ musyrikin abadatal ausan, penyembah berhala ada di situ ngumpul juga. Wal yahud, orang Yahudi juga ngumpul di situ juga. Fasallama alaihimun nabi memberi salam kepada mereka. Nah, di sini para ulama beristimbat, tidak mungkin Rasulullah tadinya melarang, kemudian boleh dalam hal ini. Enggak, berarti di sini dipahami oleh para ulama, oh ini biqasdin. Innamal a'mal binniyat. Kalau niatnya enggak ke Yahudi enggak boleh, tapi kalau niatnya kepada yang muslim saja ini boleh. Ya, kalau bercampur ya. Karena dulu ya di Madinah itu ya banyak orang-orang yang non muslim di luar dari Islam ikut berperang membantu Rasulullah. Ini ya. Jadi dulu peperangan Rasulullah itu saking akrabnya ya non muslim orang Islam dengan yang tidak muslim ya, non muslim di Madinah itu ya banyak yang mendukung masih dakwah peperangannya, membantu peperangannya Rasulullah. Ya, ada non muslim yang membantu peperangan Rasulullah. Tapi walaupun akhir-akhirnya nanti dia juga masuk Islam juga. Ya, melihat akhlaknya orang muslim. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Iya. Orang beri salam sunat, menjawab wajib. Iya. Kemudian kita jangan menjawab dosa. Ganjarannya cuma dosa aja atau seapa dosa ganjarannya? Orang nggak jawab salam. Kan kalau sholat, kalau orang nggak sholat kan 50 tahun itu ya. Sholat kan ngambil keparuh diharap. Kafir yang nyata kalau nggak sholat. Nah, kalau salam dia nggak jawab. Itu ganjarannya seapa ini? Pahalanya maksudnya? Yang nggak salam. Yang nggak jawab salam itu dosanya gimana gitu ya? Segunung apa gimana gitu ya? Nah, tidak ada penjelasan bahwa dosanya sebesar ini. Tapi di situ dikatakan ya berarti dia tidak menunaikan haknya. Dalam artian dia punya hutang kepada orang yang memberi salam. Kan wajib nih menjawabnya. Memberi salamnya mah sunnah, tapi jawabnya wajib. Kalau orang yang tidak menjawab berarti dia punya hak yang tidak ditunaikan kepada saudara muslimnya. Nah, hak ini bisa dituntut nanti di akhirat. Dulu lu nggak jawab salam saya, minta pahalanya. Kemudian ada orang sholat. Iya. Imam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang yang di luar jawab, waalaikumsalam. Gimana tuh? Ditahu orang salam sholat, dulu sampai dijawab waalaikumsalam. Boleh jawab. Kita salam dalam sholat ya. Kalau dalam fikih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu kita niatkan memberi salam satu kepada malaikat yang ada di sebelah kanan kita, malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Bukan memberi salam orang di samping kita. Tapi misalnya orang di samping menjawab ya biarin aja, kagak wajib, biarin aja dia misalnya jawab itu. Gak usah ini ditambahin lagi, gak sunnah, gak wajib gitu, gak usah, biarin aja dia. Jawab dari luar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kita salam sholat dijawab sama dia ya gitu. Nah enggak apa-apa itu. Ngeledek. Ngeledek lu ya gitu. Nah satu lagi ya, dalam adab-adab memberi salam itu kan, yang berkendaraan ya yusallimur raqibu alal masyi. Yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Ya, wal masyi alal qaid, orang berjalan atau berdiri memberi salam kepada orang yang duduk. Ini adab-adabnya. Nah, bagaimana sekarang as-saghir yusallim, nah, memberi salam kepada anak kecil. Sebenarnya anak kecil itu yang memberi salam kepada yang tua ya. Nah, sekarang yang tua memberi salam kepada anak kecil. Wajibkah anak kecil itu menjawab? Ya. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Para ulama mengatakan tidak wajib anak kecil itu menjawab karena mereka masih belum mukallaf, ya, belum mukallaf.
maka tidak wajib bagi mereka untuk menjawab salamnya. Cuma kita kenapa biasanya orang tua ngasih salam, Assalamualaikum, ada anak-anak kecil ini, itu biasanya mengajarkan anak kecil itu untuk memberi salam. Seperti lagi itu salam, kalau di TV-TV kan ada ya, salam yang orang Hindu kan. Om Swastiastu, apa itu ya? Om apa om? Om Sandi Sandi Hom, gitu gimana? Ya, karena orang-orang kita kan ikut-ikutan itu. Iya. Jadi dia apa untuk menghormati bagaimana ya? Hah? Enggak, ya itu. Secara umum salam itu ya sebagai ucapan penghargaan ya, penghargaan kepada yang kita beri salam itu secara umumnya ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an tahiyat. Nah, tahiyatul Islam assalamualaikum. Kalau tahiyat di luar dari Islam selain assalamualaikum, sunnahkah itu? Tidak sunnah. Tetapi secara adab ya, secara sosial, bentuk sosial boleh-boleh saja. Bukan berarti haram ya, kecuali maknanya mengandung makna-makna yang bisa membawa kita atau menghantarkan kita kepada kemusyrikan, maka tidak boleh diucapkan. Tapi kalau tidak ada kemusyrikan di situ cuma ada doa ya, maka boleh kita ucapkan dalam bentuk sosial, bersosial kepada masyarakat ya. Biasanya kita dengarkan ya, calon presiden kemarin itu panjang banget salamnya, habis assalamualaikum ada lagi ini nama budaya macam-macam lagi ya. Ini cuma sebagai penghormatan, tapi itu tidak sunnah. Yang sunnah tadi yang di awal assalamualaikum, dan itu wajib dijawab. Tuh. Ya mungkin sampai sini. Kita kesehatan, kekuatan ada kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Senantiasa kita beribadah kepada Allah bagaimanapun keadaannya sampai kematian menjemput kita, keyakinan yang ada di hadapan mata kita. Ala hadhihi wa kulliyatus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.